Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram, khususan li kutubil ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ila kutubil ahwal Abu Yazid Al-Bustami, wa ila kutubil maqam Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa ila khalifati Maulana Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, wa khalifatihi Syekh Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampain, wa Syekh Muhammad Kasbur An-Nur bin Haji Ismail, wa Syekh Muhammad Anang Sya'ani Arif, wa Syekh Muhammad Syarani Amdan Bangil, wa Syekhi wa Syekh Muhammad Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdullah, wa Syekh Muhammad Saman bin Haji, wa Syekh Muhammad Saman Jalil, wa Syekhi Murabbi Syekh Muhammad Syukri Kiai Ja'far Sabun Usman Ibrahim Marhani, wa Syekhina Mu'allim Haji Hasan Yusuf Hasan bin Ahmad, wa masyayikh mu'allimin wa jaddadina jaddatina walidina waladikum amwatina amwatikum, wa anna Allah ta'ala bi rahmal mughfirah wa yu'idu an barakati unwarin nafahatin wa asrar khususiyatihim, wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Syekh Maulana Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa'aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim Raudatul Mubarakah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita berataan, keluarga kita, diri kita, anak-anak kita, cucu kita, tetangga kita, sekampungan, sesamarindaan, dan seluruh umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita berataan seumur hidup lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita berkumpul dengan Rasulullah SAW. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain, amin. Berkata Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada beliau, dan mudah-mudahan kita melalui beliau, berkat ilmu beliau, berkat zatnya beliau, mudah-mudahan dapat berkah dengan dengan ilmunya, baik berkah di dunia maupun di akhirat kelak. Berkata Syekh Utsman Batawi, Al-Habib Utsman Batawi, wahdaniyah, artinya wahdaniyah itu esa zatnya, esa sifatnya, dan esa fi'ilnya. Esa zatnya, sifatnya, dan fi'ilnya. Zat dengan sifat dengan fi'il kada berpisah. Nah itu satu juga, dan mustahil Allah Ta'ala itu berbilang zatnya. Dalilnya yang mana? Yaitu firman Allah, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Rasul yang paling mulia, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan huwallahu ahad, Allah yang maha esa. Esa zatnya,
esa sifatnya, esa perbuatannya. Jadi kalau sudah kita tahu Allah Ta'ala itu bersifat esa, esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya, maka patutlah bagi mukmin yang mu'taqid, ya, agar ia melihat fiilnya, perbuatan Allah pada tiap-tiap apa aja, kejadian apa aja, melihat fiilnya Allah Ta'ala. Ini semuaan gawiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kayak itu tuh gawian Tuhan berataan. Maka kita kada terlalu lagi menggas kalau ada orang salah, baik salahnya pada bidang tasawufnya, akhlaknya, pada bidang tauhidnya, maupun pada bidang apalagi bidang fikihnya, ya. Artinya kada terlalu menggas itu kada sampai di batin, dimuntung hanya membela syariat yang dijalankan oleh Allah yang dijalankan oleh Rasulullah Nabi kita. Sebab Nabi kita melihat orang kada sembahyang, syarik kayak kita, karena syariat Nabi kita dilanggar. Syarik dimuntung tapi di hati kada mengiktikadkan kita lebih baik daripada inya. Kalau mengiktikadkan lebih baik daripada inya, harat kita ngarannya berlaku perbuatan Allah Ta'ala pada kita aja, dengan orang kadalah nggak mau. Nah ini hakikat batin. Mana dalilnya? Allah Ta'ala bepada qul kullum min indillah, katakan semuanya itu dari Allah Ta'ala. Itu di Quran tuh. Ada lagi Quran madakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan ikam dan sekalian perbuatan ikam itu, yang ikam gawi terus menerus tuh, itu gerak dan diam, semuanya dari Allah Ta'ala. Kada bergerak satu zarrah pun, debu kada kawa bergoyang, kada kawa terbang, angin kada kawa berhembus, gelombang tidak akan menghantam pantai tadi, hujan kada bakalan turun, matahari tidak bakalan bersinar. Apapun yang ada pergerakan di dunia ini, di seluruh alam semesta, itu semua tidak bisa berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Ihya Ulumuddin, ada disebutkan hadis Nabi, sekalipun setan, sekalipun seluruh manusia berkumpul, ditambah kurang lagi malaikat tambahi berkumpul, ditambah lagi jinnya, setan umpat juga berkumpul, berataan kumpulkan kekuatan untuk menggerakkan satu debu saja, kada bisa tergerak kecuali melalui izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini di batin kita. Di batin kita semua yang berlaku itu hanya kehendak Allah Ta'ala. Dan itu qad jaffal qalam, sudah kering itu tinta. Artinya sudah ditetapkan Allah Ta'ala berataan. Tapi ini harus berilmu juga. Jangan sampai mentang-mentang sudah ditetapkan Allah, jodoh, umur, rezeki, jodoh, nasib, semuaan sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Lalu kita kada mau menuntut rezeki, lalu kita kada mau mencari jodoh, lalu kita kada mau memperbaiki diri, lalu kita kada mau, karena sudah ditetapkan Allah, apa lagi berusaha. Nah itu kada. Artinya jangan dalil itu aja yang dipelajari. Artinya memang semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada ngarannya ikhtiar. Kenapa kita berikhtiar? Karena ada otak. Kenapa kita berikhtiar? Karena ada tangan. Kenapa kita berikhtiar? Karena ada batis. Jikanya kada ada tangan, kada ada batis, kada ada otak, tinggal begitu hendak makan, prak, nasi ada langsung di dalam parut, langsung kanyang. Oh ternyata kada ada tangan, kada ada batis saja masih berikhtiar. Kemana ikhtiarnya? Masih muntung kita, plok masuk nasi.
maulah kalau kada diikhtiari, lalu begoyang muntung tadi, harus saja kalau bagi Allah Ta'ala sekalipun kada makan nasi kita kenyang. Cuma Allah Ta'ala ma'andak kita di alam syahadah ini supaya memberlakukan hukum-hukum yang nampak ini. Cuma batinnya tetap semua Allah Ta'ala yang memberlakukan, ikhtiar tetap jalan. Jadi keyakinan di batin itu kenapa? Di batin nangka itu semua berlaku yang diberlakukan oleh Allah Ta'ala. Jadi amalannya tadi melihat kejadian-kejadian itu, ya, seluruh kejadian yang ada itu adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bingung kita kala? Masih bingung kalau misalnya perbuatan tuh yang baik-baiknya orang mabuk bang, perbuatan Allah Ta'ala lah. Ya kalau nih anulah, ini kita pelajaran dulu, jangan dibawa ke warung nih, kisahnya bahaya. Ini kan taklim, belajar nih, belajar hakikat. Minum, orang berzinah bang, orang menyuntan bang, orang korupsi bang, koruptor, itu perbuatan Allah. Pokoknya baik dan buruk kayak itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak itu. Tetapi yang kada baiknya dilarang oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hanya menyuruh melakukan yang baik-baiknya aja kayak itu lah, itu satu. Jadi Allah Ta'ala menciptakan yang kada baik itu untuk ujian bagi kita. Lalu otak kita masuk pulang, otak liberal nih, coba nyepang kadusah. Allah Ta'ala menciptakan yang kada baik, atau Allah coba pang di dalam chipnya, kan bisa aja chip di hati kita itu jangan ada terpikir yang kada baik, jangan ada nafsu kita untuk melakukan kada baik. Coba pang yang itu. Bayangkan kalau semuaan seluruh dunia ini orang baik, sampai setan-setannya baik berataan, kada ada orang diridhoi Allah Ta'ala berataan, bisalah kita membedakan yang mana baik. Lalu diciptakan, bayangkan diciptakan Allah Ta'ala orang Bugis berataan seluruh dunia, bahasanya bahasa Bugis aja satu-satunya, rami lah, ada rami kalau. Lalu macam-macam bahasa itu berwarna-warni, atau seduniaan putih warna kulit berataan orang, mana tahu putih ini baguskah, kada tahunya, kada ada pembanding. Lalu ada yang hirang. Nah, ada yang merasa aku cocok yang hirang jar. Kenapa yang hirang? Aku yang putih jar. Kenapa yang putih? Yang putih itu mantap jar. Ujar yang seikong, aku cocok yang hirang. Yang hirang tuh pokoknya sudah mantap tuh bang. Mantap kan masing-masing. Jadi banyak. Yang jelas Allah Ta'ala bikin rambu, ini aku semuaan menciptakan. Ya, kalau ini memahami nih, takdir baik dan buruk. Rukun iman yang keenam, percaya kepada takdir baik dan buruk dari Allah Ta'ala yang menciptakan. Cuma yang buruk bisa dua. Yang buruk tadi bisa ujian bagi kita. Yang kedua, yang buruk itu kada disuruh kita meminta atau melakukannya. Yang buruk-buruk itu garing buruk kalau tuh, mintalah kita supaya garing. Kada, tapi kalau dapat garing jangan ditolak, pasti ada hikmahnya. Kenapa? Dosa anak diampuni. Ya kalau kada berduit, burukkah baikkah? Buruk itu buruk, mintalah kita kada berduit. Jangan, ya Allah beri ulun rezeki yang banyak, yang halal. Ketika kita kada berduit, berarti ada di situ rahasia Allah Ta'ala. Pasti ada rahasia. Kenapa kada diberi duit? Ulun berhimat sudah ya Allah, baca Waqiah, habis asar sudah juga dibaca Waqiah, membaca pulang salawat kamilah setiap sembahyang 5 waktu 11 kali, membaca lagi pulang sallallahu Allah Muhammad 21 kali tuntung sembahyang, membaca pulang sallallahu alaihi Muhammad setiap harinya 1000 kali. Waqiah habis isya dibacanya pulang. Baca kan ayat sugih, kenapa ulun kada sugih-sugih juga? Ya kan, inya betakun. Kalau inya betakun karena menyalahkan dirinya sendiri, kada apa-apa, ya Allah kenapa ulun kada sugih-sugih para ulun beribadah, artinya ulun ada salah. Nah itu bagus benar, itu mengoreksi diri. Kalau nya betakun kenapa ulun kada sugih-sugih talalunya pangpian ya Allah, itu merasa hebat ngarannya. Lalu ujar Allah Ta'ala,
Kenapa ulun kada berduit juga pada ulun sudah behimat benar. Ujar Allah Ta'ala, membayani itu aja, membayani itu aja, sahalar lalat aja kada harganya yang kami minta 2M 3M tuh kecil. Alam semesta bumi aja nang kayak debu di hadapan Allah Ta'ala ikam minta. Tapi kenapa aku lebih menghargai ikam? Kenapa aja aku ketujuh banar kalau ikam sudah nangis lawan aku tuh, nah ikam cobanya ikam berduit kada pernah ikam nangis nang kayak itu minta lawan aku. Berapa triliun itu duit, kalau dijadikan duit nangisnya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ujar Nabi, satu tetes air mata yang tumpah karena takut kepada Allah, karena mengganang kesalahan, ya Allah, menghadap Allah Ta'ala, lalu hatinya khusyuk, lalu menetes air matanya bahagia bercampur sedih atas dosanya yang lalu supaya minta diampuni Allah Ta'ala, menetes pleng gugur setetes saja. Mana ada, ini kan parayannya, mana ada orang menangis setetes saja karena nangis menghadap Allah Ta'ala. Air mata mengucur, air mata menetes deras karena hatinya rindu kepada Allah, karena hatinya rindu kepada Rasulullah, lalu menetes banyu mata. Satu tetes saja tuh, ujar guru Padang bahari ulun kada tahu juga hadisnya, cuma sudah ada pernah terbaca hadisnya, ulun kada hafal hadisnya itu. Kalau pian minta hadisnya bisa ulun unjuk akan satu tetes aja air mata. Orang yang takut kepada Allah maka cukup satu tetes banyu mata itu memadamkan api neraka yang bakalan membakar kita yang mucil ini. Kada usah orang kita cari, kita aja yang mucil, jadi nyaman kita. Belajar tasawuf kah, belajar apa kak? Kalau yang baik-baik orang lain, yang kada baik kita selamat. Ini kada belajar tasawuf, imba ada yang baik inya, lalu karena ilmu ini dihantamkannya orang lain. Nah itu jar ahli maksiat, seorang yang hebat takabur ngarannya, cukup aja itu menghantarkan kita ke neraka. Nah kita disuruh rendah hati, kembali kepada takdir baik dan buruk tadi. Jadi ada hikmahnya kalau takdir baik dan buruk tadi. Allah Ta'ala menciptakan, cuma Allah Ta'ala kadang menyuruh mengikuti yang baik, mengikuti yang jahat. Hanya yang baik disuruh Allah. Nah lalu nang kayak apa adab kita menyikapi takdir baik dan buruk? Adab kita di dalam batin Allah Ta'ala semua menciptakan. Allah Ta'ala yang menyuruh yang baik aja, yang kada baik dilarang oleh Allah. Itu satu, di batin. Dimuntung, nah ini yang perlu syariat berlaku. Dimuntung, lalu diaturkan caranya kita ngomong terhadap kejadian-kejadian yang baik dan yang jahat terjadi terhadap diri kita. Yang mana yang baik tadi kita sembahyang tuh kejadian yang baik. Yang kada baik pang pas ajan subuh kena aja setengah jam lagi, seperempat jam masih kawa aja biar kada berjamaah. Yang penting kan yang penting kan sembahyang subuh dilaksanakan, kada berdosa sudah. Inya tahu pang dipikihnya kada berdosa biar kada berjamaah, ya kan? Lalu inya goreng, inya hebat pang dipikih. Nah itu kada baik tuh. Kada baik dalam ukuran supi, masih standar di dalam ukuran fikih, masih artinya penundaan waktu sembahyang selama di dalam waktu sembahyang, ya itu masih ada berdosa inya, kayak itu kan fikih. Nah ini batas subuh misalnya jam berapa masuk Pak Peri? Jam 5.50 ya, kalau 5.07. Nah masuk jam 5.57 sampai matahari timbul, itu waktu sembahyang subuh. Inya bangun di sini lah, lalu inya memadar 5 menit lagi jar. Alasan apa? Kena ngantuk benar jar, sebab makruh kalau guring kalau sembahyang itu dalam keadaan mengantuk benar. Padahal itu alasan nafsu. Inya guring sudah 4 jam sudah guring malam tadi, waluh bejarang. Padahal itu aturan di fikih itu dasar mengantuk benar. Memang inya mengantuk benar. Ada ini kada mengantuk hendak menyambung nyamannya guring.
Nah lalu inya anu, nah itu kada baik tuh, kada baik kalau tuh kejadian yang seperti itu. Apakah bukan dari Allah Ta'ala? Di batin tuh dari Allah, tapi Allah Ta'ala kada menyuruh. Yang jahat itu nah kita ambil, kita turuti, lalu setan merantai batis kita, menumpai mata kita, mengamihi telinga kita, lalu kada mau terbangun. Kenapa? Nafsu bercampur. Makanya as-salatu khairum minan naum. Sembahyang itu lebih baik daripada guring. Kada bukan sembahyang itu lebih nyaman daripada guring, kada. Lebih baik daripada guring. Amun nyaman sembahyang kan nyaman guring. Kalau di nafsu, nyaman guring daripada sembahyang di nafsu. Tapi kalau di ruh kita, di nur yang aktif di hati kita, bersemayam nur Nabi kita, ada Nabi kita di dalam diri kita, maka sembahyang itu jauh lebih nikmat daripada guring, kada ada apa-apanya. Bahkan lebih nikmat kita berkumpul suami istri sembahyang teh. Kenapa? Asyik dengan Allah Ta'ala, ada Nabi di situ. Cuma nafsu. Nah itu yang kita latih selama ini. Kembali. Lalu baik dan buruk tadi. Nah, jadi tahu aja kita memilah. Ya kalau kita memilah ketika kita berada menjalankan perintah Allah, kada melanggar perintah Allah, atau melakukan yang harus, pekerjaan yang harus, guring harus, makan harus, minum harus. Guring, makan, minum contohnya. Itu kada makan kada berdosa, makan juga kada berdosa. Guring wajib kah guring? Kada wajib guring. Harus guring tuh hukumnya. Guring kada berdosa. Makanya kada ada jadwal wajib guring jam-jam kesekian. Cuma kalau kada makan berbahaya dampak, itu wajib makan. Kalau kada guring berdampak mencelakai kita, itu wajib guring dulu untuk memberikan hak kepada fisik kita. Nah yang harus tadi tuh, lalu makan, guring, minum contohnya, itu bisakah jadi hukumnya sunat atau wajib atau haram? Bisa, tergantung niatnya. Sengaja aku guring basungsung, mudahan aku kawa bangun tengah malam sekaligus sembahyang subuh kena. Nah dapat pahala tahajud, dapat pahala subuh. Jadi guringnya kita itu jadi dapat pahala sunat dan pahala wajib. Itu orang berilmu. Lalu yang harus itu kada ada lagi pada dirinya. Kenapa? Yang harus tadi diarahkannya kepada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada gawiannya yang lengah-lengah tadi, sembahyangnya terbengkalai. Begitu azan zuhur, Allahu Akbar, aku belum mandi, biar aku hendak ke mandi gin, kada sempat juga berjamaah ke masjid. Sekalian aja jar dulu, bawa guring-guring dulu, hanya bangun pas bangun jam 4:30. Jam 4:30 keluar sudah zuhur. Nah itu dosa tak? Itu ngarannya kelalaian taksir. Nah itu kada baik tuh. Nah sekarang antara contoh yang baik dengan yang kada baik, nang kayak apa cara? Kalau di batin tadi kan semua dari Allah. Ya kalau tuh yang baik dari Allah, yang kada baik Allah Ta'ala juga menciptakan, cuma kada disuruh. Yang baik aja disuruh Allah, itu di batin. Lalu dimuntung caranya. Nah ini syariat menyikapi yang kada baik dan yang baik terjadi di dalam diri kita. Allah Ta'ala ma'atur di dalam firman-Nya. Nah ini perlu nih kita camkan, itu dari Allah Ta'ala tuh, ma'aturakan akhlak muntung kita, mulut kita ketika mencermati kejadian yang terjadi pada diri kita. Yang baik-baiknya apa kata muntung kita, yang tidak baiknya apa kata mulut kita, akhlaknya itu. Di Quran memadahakan, qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabaka min hasanatim faminallah. Apa aja yang menimpa ikam yang bagus-bagus, padahkan katakan itu dari Allah. Nah itu dapat rumah baru, kada jawaban kita dari Allah, kada jawab langsung.
Mak, rumah Ikam hanyar sudah, alhamdulillah. Itu sudah cukup. Allah Ta'ala yang memberi. Alhamdulillah lah. Bini Ikam tuh penyabar banar lah. Alhamdulillah aku bersyukur banar biar aku kada tapi berduit. Biniku penyabar, ya alhamdulillah. Sudah. Yang baiknya tuh alhamdulillah terus. Ya kalau tuh. Nah, Ikam berzeki ku lihat akhir-akhir ini cair terus lah Ikam. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberi. Nah bisa aja tuh Allah Ta'ala memberi, paham sudah, masa Allah Ta'ala langsung bertangan kada memberi melalui hambanya, apakah di proyek, apakah kerjasama. Alhamdulillah dapat rezeki. Nah itu dimuntung, apa aja yang baik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bini Ikam tuh lah esek pesek kada ditanggapinya tuh, kada maunya mano pesek, tapi inya menjawab, biniku tuh aku kada melihat peseknya, biar hidungnya kada mancung tapi lubangnya ganal, nyamannya bernapas, yang penting kawainya bernapas. Tapi biniku tuh alhamdulillah, nah inya menyambat, alhamdulillah biniku tuh masya Allah, bujur pang hidungnya itu esek tapi nya tetap alhamdulillah kawa bernapas. Nah ya kalau alhamdulillah tuh, dan alhamdulillah yang kada kawa dikalahkan biniku tuh buritnya ganal banar, aku senang banget. Nah selesai. Yang mana baik di bini itu nah disambat yang itu, jangan yang jeleknya aja, yang baik, yang baik. Ya kan kada melihat di situ lagi, yang penting akhlaknya, karena inner beauty itu 80% dari dalam itu. Kecantikan itu dari dalam 85%. Adapun fisik hanya menentukan 15% aja. Mana buktinya? Lihat aja Marilyn Monroe kan dulu yang Amerika tuh, cantiknya orangnya. Amun tuha, apa kabar? Besok juga. Ya kalau ini ada waktunya, kalau semua akan berakhir semua. Tapi kalau kecantikan sampai ke mati, bukan hanya sampai ke mati, sampai ribuan tahun masih diganang orang. Siapa perempuan yang terbaik? Sayyidatuna Khadijah. Wow, ulun ini penangisan tau lah. Itu kalau sudah menyambat Sayyidatuna Khadijah, ulun berbunga-bunga hati ulun, karena itu mama kita, wanita kebanggaan kita, bini Rasulullah, Siti Khadijah, wanita kebanggaan. Makanya ibu-ibu itu kalau ada buku di toko, buku-buku tentang kehebatan, tentang manakib Siti Khadijah yang tebal, tentang Siti Aisyah, tukar aja itu kita walaupun misalnya kita belum kawa nang kayak Siti Khadijah taat sempurna dengan laki, mendengar kisahnya barang supaya ada dapat berkahnya Sayyidatuna Khadijah. Lalu tadi dimuntung tadilah, amun yang baik-baik dari Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah Ta'ala ma'anugerahi aku anak. Sudah, padahal aku 10 tahun kada bisi anak, alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan, itu alhamdulillah. Nah lalu kalau kada bisi anak pang lawasnya Ikam kada bisi anak, yaitu pang aku nih, aduh mungkin dosa aku kalau lah mudahan aku beristighfar, yaitu aku hendak beristighfar, mudahan banyak bisa bisi anak. Ya kalau tuh, nah, ya dosaku disambat. Kenapa Ikam jar sembahyang terlambat? Yaitu pang guring kada baatur pang. Disalahkan kan diri tuh, aku yang guring. Jangan kena. Nah, ini sudah takdir Tuhan. Tuhan yang akan nangka ini. Jangan yang buruk dari Allah Ta'ala. Itu dimuntung, jangan itu dibatin. Allah Ta'ala menciptakan yang kada baik dan yang baik. Cuma Allah Ta'ala menyuruh yang baik aja, yang kada baik disuruh menjauhi. Nah yang kada baik, wama asobaka min sayyiatin famin nafsik. Apa aja yang kada baik sambat diri Ikam. Cuma hakikat batin tahu kalau yang kada baik tuh Allah Ta'ala ya menciptakan. Cuma kita kada disuruh mau empati. Siapa salah kita seorang. Lalu digiringlah nafsu kita al-ammarah bisu. Nafsu kita yang ketujuh, yang kada baik aja dipikirkan. Nafsu kita hendak ikut yang kada baik aja. Lalu dilawan, berjuang. Napa ujar orang tadi jihadun nafsi.
Mujahadatun nafsi, berjuang mengendalikan hawa nafsu tadi. Berjuang tadi. Nah, ikam kau berjuang tuh itu nikmat dari Allah Ta'ala tuh. Siapa nikmat Allah Ta'ala? Ya Rasulullah ya kalau tuh. Berkat Nabi kalau tuh semuaan. Maulah pian hendak jadi orang hebat kalau kada Nabi, semuaan ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu jadi baik akhirnya berataan. Jadi apa yang baik padahkan Allah, yang kada baik salahkan diri kita. Tapi itu salah diri kita itu bukan yang sifatnya putus asa, menyesal seumur hidup, kada. Menyalahkan diri itu ya nafsu, supaya kita bisa memperbaiki, bukan menyalahkan diri terus untuk tidak bangkit, itu lain, itu putus asa ngarannya. Nah, lalu Allah Ta'ala juga di ayat lain mengajarkan kepada kita. Di ayat lain kan disebutkan wa idza maridtu, apabila aku garing, apabila aku sakit. Nah, sakit itu baikkah kada? Kada baik kalau. Nah, apabila aku garing, giliran menyebut sakit, dirinya disebut. Amun salah itu Nabi Ibrahim kah itu leh. Amun aku garing, kalau aku sakit itu kan kada baik tuh. Ya kalau takdir kada baik kalau tuh. Wa idza maridtu, kalau aku garing, aku disambat dirinya. Kada maunya menyambat kalau aku digaringkan Allah, kada maunya. Apabila aku garing, fahuwa yashfin, dialah Allah yang menyembuhkan. Menyembuhkan, giliran yang baik Allah Ta'ala disebut. Karena semua perbuatan Allah Ta'ala itu baik, makanya kita disuruh muntung ini menyebut baik. Tapi batin tahu sudah kalau tuh cara mainnya. Yang baik dan buruk Allah Ta'ala menciptakan. Yang baik disuruh, yang buruk ditinggalkan. Terus kenapa tetap diciptakan yang buruk ini? Supaya menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya menguji ikam. Allah Ta'ala kada tahulah hasil ujian. Allah Ta'ala sebelum ujian tuh sebelum diciptakan alam semesta sudah diatur Allah Ta'ala semua perbuatan kita ini. Cuma itu supaya ada kisah lawan kita. Kita diuji supaya siapa di antara ikam itu ayyukum ahsanu amala, di antara ikam yang paling baik amal ibadahnya. Dan kayak apa caranya supaya amal ibadah kita itu jadi baik? Nang kayak apa caranya supaya amal ibadah kita itu baik? Nang kayak apa caranya? Belajar ilmu agama. Nang kayak apa lagi caranya supaya selalu terbimbing dalam segala hal 24 jam setiap detik, setiap saat? Kayak apa? Ternyata kita jadikan tujuan terakhir kita yang kita kenang setiap saat, Nabi kita jadikan yang mengarahkan kita siang dan malam. Nabi aja tuh kita anuakan. Rasulullah juga nang kayak apa caranya? Sekalinya salawat jauh ujung-ujungnya. Nah, banyak baca salawat supaya terarah hidup kita ini. Ya kalau tuh jangan duit aja. Salahkah kita menggadang duit? Kada, mau kada berduit ngalih juga. Cuma itu nomor kesekian. Yang nomor satu diandak di depan adalah terkenang-kenang setiap saat dengan Nabi. Ya Allah, jangan sampai hari-hari ulun bertambah begitu aja. Jangan sampai ya Allah hari ulun itu lewat begitu saja, kecuali pertambahan umur ulun setiap hari. Tambahkan juga cinta ulun dengan Nabi pian. Kalau kita cinta dengan Nabi, indikasinya ada, tandanya ada, tanda kita cinta lawan Nabi, selalu melaksanakan apa yang disuruh Nabi. Nah, nyaman tuh. Jadi nah kayak apa caranya? Dimulai dengan salawat sallallahu alaihi Muhammad ka Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulka nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu 1000 kali. Guru Padang tuh menyuruh 1000 kali. Guru Padang Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulka nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Guru Padang wali besar yang di Keraton Martapura, marinanya Abah Guru Sekumpul. Guru Padang itu dengan mamanya Guru Sekumpul bading sanak. Mamanya Guru Sekumpul, adingnya Guru Padang. Dan Guru Padang ini juga mentarbiah guru sejak kekanakan. Jadi
guru sekumpul tuh memang kada pernah sekolah di luar negeri yang beristilah tuh kada. Tapi pernah di keluarga dengan Syekh Amin Qutbi, pernah di Mekah sana di mana Sidin Bano. Tapi guru-guru Sidin yang kaliber dunia, yang pernah mengajar di luar negeri. Guru Sarwani Adan, Guru Sarwani Abdan, wali Allah Ta'ala, Guru Anang Sya'rani, muhaddis, Guru Padang tuh muhaddis juga, guru-gurunya guru sekumpul tuh orang luar biasa berataan, wali-wali sidinnya seorang yang mau mengikut jalan guru beliau, guru sekumpul, dan sidin bimbingannya langsung Kai Sidin, Datu Sidin, terakhir Nabi Banarais yang malam dengan Sidin. Kenapa? Sidin kada pernah lepas salawat kepada Nabi. Hatinya juga rindu dengan Nabi. Nah, mudah-mudahan kita. Makanya kita diajarkan anak kita nang kakak ini nah, disuruh mengajari bacaan itu nah. Raditu billahi robba yang ada di cuma ada tambahannya warasula. Di ratib lain ada bacaan warasula itu ya kalau raditu billahi robba, ya Allah ulun ridho, aku ridho Allah Ta'ala jadi Tuhanku, aku senang benar Allah Ta'ala jadi Tuhanku yang maha pengasih, maha penyayang, memberi melebihi yang aku minta, kayak itu tuh aku ridho. Bacaannya dulu kekanakan tuh disuruh menghafal, hanya pemahamannya karena dewasanya paham seorang karena aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, aku ridho benar senang benar besi jadi agamaku agama Islam, bukan rasa sugih-sugih benar sudah aku beragama Islam, apalagi ditambahi lagi banyak duit. Jangankan kada berduit, kada baharta, kada ada serupiah pun nih bujur, kada ada duit sama sekali di rumah, kada bebaras, tapi aku agamaku agama Islam, sugih banar aku tuh ridho. Dua sudah. Wabi Muhammadin nabiyyan, kada sampai di dengan aku ridho banar, senang banar, berbunga-bunga hatiku, gembira banar aku berisi Nabi Muhammad sebagai nabiku dan sebagai rasulku, nabiku dan rasulku, nabi yang terbaik yang sudah masak kada baiknya. Bukan hanya nabi kita itu baik aja, tetapi beliau sumber kebaikan. Makanya jangan coba-coba mencontohkan yang kada baik dengan Nabi kita. Itu ngarannya kada masuk di akal. Dan itu memfitnah Nabi. Dan Allah Ta'ala kada ketujuh. Dan itu bisa membahayakan kita. Bisa mengeluarkan kita minta maaf dari agama Islam kalau sudah kada beradab dengan Nabi. Kita jaga jangan mencontohkan Haji Jamal, Guru Mahmud, Abah Mahmud, Haji ini dicontohkan, atau Pak Amri, bertiga ini nah, amun kada Allah Ta'ala menolongi kada jadi orang baik. Kalau Allah Ta'ala kada menolongi kada jadi orang baik, wajarlah itu bepandir. Wajar itu kalau bepandir kepada ulun, kepada kita bertiga, anggaplah kita. Kenapa Pak Amri ada gawian kita yang kada baik ya, kalau tuh ada dosa dengan Allah. Ulun juga ada yang kada baiknya, Abah Mahmud ada juga kada baiknya ya kalau tuh. Tapi karena Allah Ta'ala menolongi, yang kada baik tadi tertutupi. Ada tuh kalau jadi baik kita. Lalu dicontohkan yang bertiga nih. Jangankan yang bertiga ini, Nabi pun, ini jangan dipotong lah. Nabi pun akan jadi kada baik kalau Allah Ta'ala kada menolongi. Itu kada boleh. Berarti ada celah Nabi kada baik. Sorry aja, itu nabiku, aku bela, aku tempeleng ikam. Jangan bebunuhan lah, janganlah, kada boleh. Ini bukan mau nyuruh kerusuhan, Nabi kada mano. Artinya bahasa ku tempeleng nih, ikam kada cocok nang kayak itu. Artinya ku jerinting ikam maano nabiku nang kayak itu. Abahku aja ikam ulah nang kayak itu. Abah pian tadi padakan orang kada baik. Abah ikam tuh cobanya Allah kada tahu masuk neraka abah ikam tuh sarik. Kalau kita walaupun abah kita tuh mucil misalnya tersinggung, kada pantas, apalagi Nabi yang sudah masak. Manajer sudah masak, mana buktinya? Maka di tuh ayatnya warafa'na laka dzikrok, itu bahasa past tense. Kalau bahasa
Kalau bahasa Arabnya fi'il madhi, sudah ya Nabi, engkau sudah kami angkat derajatnya, kada ada lagi melebihi derajat engkau, wala yata'addani, kada ada yang kawa melampaui Nabi kita. Segala kebaikan Nabi, pongkolnya kebaikan, modalnya segala kebaikan, kada ada sedikit pun jahat di diri Nabi kita. Lalu sudah masak Nabi kita itu, sudah baik tek baandak. Bahkan kita ini kada jadi baik kalau kada diambil dari rahmat Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surga kada bakalan nikmat kalau kada ada Nabi di dalamnya. Nang kayak apa lalu dicontohkan, minta maaf lah kada boleh pang nyambati orang. Ya sudah kita kada tapi pintar. Yang dicontohkan Nabi seorang yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala, ika mencontohkan sekalipun Nabi gen. Jangan kau aja kalau mencari yang lain contohnya. Ya kalau itu, coba Allah Ta'ala kada ada kasih sayangnya tuh. Ayam itu diinjak-injaknya anaknya. Jadi kasih sayang Allah Ta'ala tuh yang diberikan rahmat kepada ayam. Begitu anak injak anaknya, diangkatnya batisnya. Kan kau aja dicontohkan ke ayam. Jangan dicontohkan ke Nabi kita. Itu Nabi kita yang wajib kita agungkan. Itu Nabi kita tuh. Berapa kali sudah diulang-ulang. Nabi kita yang membela kita berataan, lalu dicontohkan yang kada baik. Tempeleng kena nih, dasar kada tapi beres. Itu kalau yang membela, ya Allah ulun bela umat ulun, jangan ada masuk neraka ya Allah, minta tolong. Itu Nabi itu. Pian berataan nih yang dibela. Masuk ulun pang jangan kada diumpat. Ulun umpat syafaat Nabi aja. Syafaati lil kabairi min ummati yaumil qiyamah. Kena aku yang membantu umatku yang dosanya ganal kada sampat bertobat. Kenanya mati aku menolonginya kena di akhirat. Nabi itu lalu dicontohkan yang kada baik, nang kayak apa adabnya. Ini adab dengan Nabi ini kita jaga, akhlak dengan Nabi. Nah yang itu yang mengantarkan kita berataan nih, supaya terpandang wahdaniyahnya Allah Ta'ala, keesaan Allah Ta'ala melalui Nabi itu. Ada aja kalau keesaan Allah Ta'ala, kita kalau melihat kada ada nur Nabi, jadi esa tuh mata kita dua, penglihatannya berapa? Satu kalau membuktikan keesaan Allah Ta'ala ada pada dari kita. Tapi esanya Allah Ta'ala itu laisa kamisli syai'un, kada ada samanya. Kalau ada samanya itu berarti lain, itu berarti lain Allah, berarti itu makhluk. Kalau esanya kita hanya tanda keesaan Allah Ta'ala ada pada diri kita. Mata dua, penglihatan satu. Telinga dua, pendengarannya satu, esa berataan. Ya kalau tuh. Batis dua, tujuannya satu. Kada mau pang batis yang satu hendak ke situ, batis satu ke situ, rabit. Atau telinga terbagi kada ada, mata jadi satu. Yang itu ya kalau tuh. Nah saya kira ini dulu. Mudahan kita, anak kita beratan beradab dengan Rasulullah, insya Allah nyaman tuh mengenal Nabi kita. Saya kira ini dulu, minta ampun maaf, minta ridho. Hadanallahu yakum jama'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.